Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakterisasi dioda reverse. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui karakteristik dioda pada keadaan terpanjar mundur atau reverse bias, dan juga untuk membuat grafik hubungan antara arus dan tegangan dari dioda pada keadaan terpanjar mundur atau reverse bias. Kemudian untuk alat bahan yang dibutuhkan yaitu dioda 1N4007, baterai, resistor sebesar 1000 ohm, DC voltmeter, DC ampermeter, dan ground. Pada percobaan ini saya menggunakan software Proteus. Pertama-tama yaitu membuat file baru dengan menekan New Project. Kemudian mengganti nama sesuai kemauan. Kemudian klik Next. Dan terakhir Finish. Kemudian untuk mencari beberapa komponen, klik tanda P pada layar tersebut. Kemudian, cari beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti resistor, baterai, dan dioda 1N4007. Jika sudah, lalu klik OK. Kemudian susun komponen pada papan tepat merangkai. Lalu tambahkan DC ampermeter dan DC voltmeter pada rangkaian. Karena rangkaian yang dibuat adalah reverse bias, maka dioda arahnya dibalik. Lalu, hubungkan komponen menggunakan kabel penghubung. Setelah semua komponen telah terhubung, langkah selanjutnya yaitu mengganti besarannya resistor sebesar 1000 ohm dan mengubah satuan pada DC ampermeter menjadi mikroampere. Dan yang terakhir, yaitu jangan lupa untuk memberikan ground pada rangkaian. Rangkaian pada reverse bias telah selesai dibuat dan dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, untuk mencari data, pertama-tama yaitu menyiapkan tabel untuk mencatat datanya. Pada percobaan ini, data yang divariasikan yaitu tegangan sumber dari baterai yang variasi tegangannya telah ditentukan sebelumnya. Kemudian didapatkan data tegangan dioda dan arusnya. Data yang pertama yaitu dengan tegangan sumber 0,1 volt. Pertama-tama yaitu mengubah tegangan pada baterai tegangannya diubah sehingga menjadi 0,1 volt. Kemudian klik OK dan kemudian tekan tombol run pada kiri bawah. Kemudian didapatkan data tegangan dioda yaitu sebesar min 0,10 dan arusnya 0 ampere. Kemudian catat pada tabel.
Untuk data kedua yaitu dengan tegangan sumber 0,2 volt. Langkahnya sama seperti yang pertama, dengan mengubah tegangan baterai yaitu sebesar 0,2 volt, klik OK, kemudian klik tombol run. Dan tegangan diodenya di situ min 0,20 volt dan arusnya tetap 0. Untuk data-data selanjutnya bisa dicari sama seperti data sebelumnya. Untuk tegangan sumber dari baterai sebesar 1 volt, arusnya dapat terukur, walaupun sangat kecil dengan satuan mikroampere. Ketika di-run, muncul tegangan dioda sebesar min 1 volt dan arusnya sebesar 0,01 mikroampere. Kemudian, catat pada tabel untuk arusnya. Jika dijadikan ampere, maka besarnya menjadi 1 kali 10 pangkat min 8 ampere. Untuk data selanjutnya yaitu dengan tegangan sumber 1,1 volt. Setelah di-run, maka muncul data tegangan dioda yaitu sebesar min 1,1 volt, sedangkan arusnya yaitu masih sama 0,01 mikroampere atau 1 kali 10 pangkat min 8 ampere. Untuk data selanjutnya, sampai akhir arus dapat mengalir namun sangat kecil.
Ini merupakan analisis data yang telah diambil dari percobaan tersebut, dapat dilihat dari gambar. Kemudian dari data tersebut dapat dibuat grafik hubungan antara tegangan dioda dan arus. Karena pada data ke-10 sampai data ke-18 dengan tegangan sumber 1 volt sampai 20 volt nilainya sangat kecil atau mendekati 0, maka pada grafik dituliskan 0. Breakdown pada grafik tidak dapat diketahui karena tegangan sumber yang digunakan masih terlalu rendah. Pada saat percobaan dioda dalam keadaan reverse bias, diketahui bahwa arus yang dihasilkan dengan menggunakan satuan ampere dan miliampere menunjukkan bahwa arus tidak mengalir. Tetapi ketika satuannya diubah menggunakan mikroampere, arus dapat mengalir pada tegangan baterai lebih dari atau sama dengan 1 volt. Ini menunjukkan bahwa arus dapat mengalir, tetapi sangat kecil atau mendekati 0. Oleh karena itu, kondisi ini disebut arus bocor. Kemampuan dioda untuk menahan arus listrik ini ada batasnya. Jika tegangan balik terus dinaikkan, maka pada besar tegangan balik tertentu dioda akan rusak. Tegangan balik maksimum yang dapat ditahan oleh dioda sebelum dioda rusak disebut breakdown voltage atau tegangan rusak. Pada grafik hubungan antara tegangan dioda dan arus pada reverse bias, diketahui bahwa besar tegangan dioda akan bertambah ketika tegangan sumber bertambah besar. Namun, arah tegangan dioda berlawanan dengan tegangan sumber. Pada saat tegangan dioda meningkat, arus juga meningkat, tetapi sangat kecil, yaitu mendekati 0, sehingga pada grafik dinyatakan 0. Kesimpulan dari percobaan tersebut yang pertama, karakteristik dioda pada keadaan terpanjar mundur atau reverse bias, yaitu apabila tegangan anoda lebih negatif dari katoda, maka arus tidak akan mengalir, karena lapisan pengosong dioda semakin lebar. Yang kedua, grafik hubungan antara tegangan dioda dan kuat arus dapat dilihat pada gambar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.